Hai semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama kita di Cute Paw Handmade. Kali ini kita akan bikin sunflower baby beanie seperti janji kita minggu lalu ya teman-teman, dengan size preemie atau bayi prematur teman-teman. Di sini kita ada donasi untuk adik-adik kita yang kurang beruntung yang masih lahir sebagai bayi prematur teman-teman. Ini kita bikin macam-macam motif ya. Nah kalau kalian pingin kita buatin tutorialnya juga, jangan lupa langsung komen di bawah ya teman-teman. Ini banyak motif-motif yang cantik-cantik. Oh iya, jangan lupa kalian juga cek sunflower tote bag ya teman-teman di video sebelumnya dengan motif yang sama. Linknya ada di description box di bawah. Nah, untuk kalian yang baru di channel kita, jangan lupa klik like, subscribe channel kita, dan juga nyalakan notification bell-nya supaya kalian gak ketinggalan video-video tutorial kita selanjutnya. Dan kalau kalian ada ide mau bikin project apa selanjutnya, bisa langsung komen di bawah ya. Langsung aja ke alat dan bahannya. Kita pakai hakpen nomor 7 strip 0 atau 7 strip 5 teman-teman, atau setara 4 mm dan 4,5 mm. Bisa pakai tulip Etimo atau merek lain, yang penting terstandar ya teman-teman. Lalu benangnya milk cotton dengan warna-warna sesuai di sini teman-teman, coklat, turmeric orange, mustard yellow, dan juga off white. Dan kita perlu gunting, tapestry needle, dan juga meteran atau pita pengukur. Untuk semua alat dan bahan bisa kalian beli di online shop kita ya teman-teman, Cute Paw Handmade Official. Linknya ada di description box di bawah. Nah kita langsung masuk ke bagian topinya. Kita bisa ikuti tutorial membuat sunflower sampai dengan round ketiga teman-teman, menggunakan hakpen nomor 3,5 mm atau nomor 6. Dan bagian putihnya kita akan pakai hakpen yang lebih besar, yaitu nomor 7 setara 4 mm atau 7 garis miring 5, yaitu setara 4,5 mm teman-teman. Jadi semakin besar dia otomatis hasil akhirnya juga semakin besar ya. Untuk contoh kita akan pakai nomor 7 atau 4 mm. Nah untuk ukuran akhir untuk preemie ini kita butuh tinggi sekitar 11 cm diukur dari magic ring ya teman-teman. Ini masih 9, sorry ada kesalahan sedikit, harusnya sampai 11. Dan diameter dalamnya, cara mengukurnya seperti ini teman-teman, itu harus sepanjang 28 sampai 30 cm tanpa di stretch ya. Oke. Nah, atau kalian bisa pakai guide seperti di bawah untuk ukuran-ukuran yang lain, newborn, baby, toddler, dan lain-lain. Oke, kita langsung pakai benang warna off white milk cotton dari Cute Paw Handmade, dan kita pakai hakpen yang lebih besar seperti yang sudah diinfokan tadi. Di sini saya pakai nomor 7 strip 5 atau 4,5 mm ya teman-teman. Kita wrap dulu di jari kiri, siap merajut, lalu kita join ke last stitch yang sudah dibuat dengan menggunakan chain 1 seperti ini. Lalu kita tarik sampai kencang teman-teman, dua-duanya ya, awal dan akhir. Bisa disecurekan dengan tambahan 1 chain lagi. Lalu jika sudah, kita ikat kencang kedua ujung ini teman-teman supaya dia nggak terlepas. Oke, lanjut lagi. Kita akan buat chain 1 tadi udah ya. Lalu kita masukkan hakpennya itu ke lubang sebelum join ini teman-teman. Ya, di sini tujuannya sih supaya dia merata aja pembagiannya kayak gitu. Jadi satu lubang nanti kita akan isi 2 maupun 3 secara bergantian keliling. Ya, kita masuk dulu ke sini ke lubang yang di belakangnya. Dan kita akan buat yang namanya double crochet teman-teman, atau DC. Untuk kalian yang belum tahu caranya, bisa langsung cek ke video all about basic crochet stitch ya. Nah ini di sini saya buat 2 double crochet. Ini saya pencar aja teman-teman di 2 lubang yang deketan ini ya, yang di dekat join kayak gini. Sambil kalian bawa ekornya di dalam stitch kayak gini ya, supaya nanti nggak usah susah-susah menyembunyikan sisa-sisanya teman-teman. Nah untuk next stitch kita isi 3 double crochet di lubang yang sama kayak gini. Lalu di next stitchnya lagi kita isi 2 double crochet atau 2 DC. Jadi nanti akan berselang-seling ya teman-teman, 3 DC 2 DC 3 DC 2 DC kayak gitu. Kalian ulang terus sampai kembali ke titik semula. Dan jangan lupa ekornya dibawa ke dalam. Total stitchnya kalau di bini saya adalah 40 stitch. Nah jika sudah seperti ini, kita akan flip right side out atau right side-nya di arah luar seperti ini. Lalu kita invisible slip stitch ke DC yang pertama. Caranya bisa langsung kalian cek ke video kita sebelumnya, ada tentang invisible slip stitch ya, bisa cek di channel Cute Paw Handmade.
Nah, untuk round kedua dari warna putih, kita akan mulai dengan chain 2 seperti ini. Lalu kita akan lakukan half double crochet atau HDC di setiap stitch diisi 1. Caranya HDC seperti ini ya. Kaitkan benang, masuk lubang, kaitkan benang, tarik ke tiga-tiganya. Nah, ini kita ulang semua lubang diisi HDC sampai kembali ke titik semula dan di invisible slip stitch di HDC yang pertama. Nah, round HDC round ini atau round 2 ini diulang sebanyak 5 kali lagi ya teman-teman. Jadi total 6 row HDC atau sampai 0,5 cm sebelum final height atau ketinggian final kalian, karena kita akan buat ribbing. Nah, kalau sudah, kita lanjut untuk membuat ribbing atau bagian tepiannya. Kita chain 2 terlebih dahulu. Lalu kita akan buat front post HDC dan back post HDC secara bergantian. Nah, untuk cara front post dan back post ini kalian bisa cek ke video all about basic crochet stitch ya. Nah, seperti ini kalau back post dari arah belakang. Jadi kita bukan kerja di V horizontal yang di atas, tapi di badannya teman-teman. Kayak gini ya. Jadi ini front post double crochet yang saya contohkan. Lalu yang ini back post double crochet. Jadi nanti dia akan timbul dan tenggelam bergantian seperti itu. Nah, ini lebih detailnya. Ini back post ya, masuk dari belakang ke badan seperti ini, lalu ditutup karena ini HDC. Nah, kalau front post dari depan seperti ini. Kalian bisa pelankan videonya 0,5 kali kalau bingung, dan ini diulang-ulang sampai kembali ke stitch marker. Jika sudah, bisa kalian invisible slip stitch ke HDC yang pertama seperti biasa untuk menutup round dan di chain 1. Nah, lalu kalian bisa ukur dari tengah atau magic ring ini udah ketinggian berapa teman-teman, udah pas belum? Kalau belum, kalian bisa tambahkan lagi round ribbing dengan cara yang sama seperti tadi ya. Jadi di tempat yang timbul kalian lakukan front post, dan di tempat yang tenggelam kalian lakukan back post. Seperti ini sampai kembali ke stitch marker. Itu supaya lebih tinggi ya kalau misalnya ternyata kurang tinggi. Nah, jika sudah, kita akan invisible slip stitch untuk mematikan round, dan kalau sudah oke, kita langsung fasten off, potong benang dan tarik sampai mengunci. Lalu kita bisa sembunyikan semua sisa-sisa benang di bagian dalam ya menggunakan tapestry needle. Nah, yang perlu diperhatikan ini kan untuk topi bayi ya teman-teman. Jadi kalian pastikan untuk weave in-nya ini diulang-ulang dan diikat yang kencang teman-teman supaya menghindari lepas ya, karena kan ini nanti akan dipakai seperti itu. Jadi bisa kurang lebih 10 stitch kayak gitu atau 15 stitch nggak apa-apa juga, dan itu kalian lakukan di round-round yang berbeda supaya dia nggak mudah lepas ya. Kalau udah bisa digunting, dan untuk sisa-sisa benang yang lain bisa digunting jika sudah disembunyikan di dalam. Yeay, udah jadi teman-teman. Kayak gini hasilnya. Untuk pembelian alat dan bahan, jangan lupa langsung cek link toko kita di description box di bawah ya. Ada Shopee, Tokopedia, dan juga bisa lewat WA atau Instagram. Nah, ini perbandingan jika kita pakai hakpen nomor 7 atau 4 mm dan 7/5 atau 4,5 mm teman-teman. Hasilnya dia akan lebih besar sedikit ya. Jadi bisa dipakai untuk newborn. Kalau yang ukuran 7/5. Kalian suka merajut atau pengen belajar merajut, jangan lupa klik like dan subscribe channel kita, karena kita banyak share free tutorial yang mudah untuk pemula teman-teman, supaya kalian gak ketinggalan ya kalau ada video baru. Dan tag kita di Instagram @cutepawhandmade dan @cutepawhandmadesupplies dengan hashtag berkarya dengan cutepau. Kita akan buat giveaway bulanan teman-teman untuk teman-teman yang merajut menggunakan pola atau alat bahan dari kita. Oke, selamat merajut dan have a nice day.